Kalian tahu nggak sih zona Ethiopian itu apa? Zona Ethiopian merupakan mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan zona oriental. Hanya saja spesiesnya itu yang berbeda. Wilayah persebaran fauna Ethiopian terdapat di benua Afrika Selatan, Madagaskar, dan juga bagian selatan dari Arab Saudi. Sedangkan untuk persebaran hewannya terdapat gajah Afrika, badak Afrika, jerapah, gajah, dan juga singa. Wilayah Ethiopian memiliki penghalang geografi seperti gunung yang tinggi, gurun, pasir, sungai, dan lautan yang membatasi penyebaran dan kompetisi dari suatu spesies geografi. Ethiopian memiliki karakteristik yang pertama yaitu keanekaragaman vertebrata yang tinggi, yang kedua memiliki banyak mamalia, yang ketiga tidak terdapat amfibi berekor, yang keempat memiliki kesamaan dengan fauna wilayah oriental. Di belakang saya ini ada jerapah. Jerapah atau zarafa adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg loh. Wow. Nah, untuk jerapah betinanya sendiri biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan daripada jerapah jantan. Kira-kira bagaimana sih struktur tulang jerapah? Nah, mereka jelas memiliki leher yang sangat panjang, namun mereka masih memiliki jumlah tulang belakang 7 yang sama di lehernya seperti manusia. Dan sebagian besar mamalia lainnya, perbedaannya adalah tulang belakang mereka lebih panjang dan lebih tebal daripada tulang belakang kita. Lehernya juga sangat tebal dan berat, tidak seperti leher ramping burung unta dan burung berleher panjang lainnya. Memompa darah dari leher panjang hingga kepala membutuhkan jantung yang sangat besar yang beratnya bisa mencapai 11 kg loh. Wow. Nah, selain memanfaatkan leher panjangnya untuk makan, jerapah juga menggunakan lidahnya loh. Panjang lidahnya sendiri bisa mencapai setengah meter. Ukuran ini tidak seperti ukuran lidah hewan mamalia herbivora lainnya. Nah, di belakang saya ini ada hewan zebra grevi atau Equus grevi, juga dikenal sebagai zebra kekuasaan. Adalah zebra pembohong terbesar yang masih hidup dan paling terancam di antara 3 spesies zebra. Dua lainnya adalah zebra dataran dan zebra gunung, dinamakan setelah Jules grevi. Ditemukan di beberapa bagian Kenya dan Ethiopia. Zebra grevi hidup di sabana semi kering, tempat mereka memakan rumput, kacang-kacangan, dan tumbuhan seperti akasia. Mereka dapat bertahan hingga 5 hari tanpa udara. Mereka berbeda dari spesies zebra lainnya karena mereka tidak hidup di harem dan mereka hanya memelihara sedikit ikatan sosial jangka panjang. Teritorial kuda dan hubungan ibu anak kuda menjadi dasar sistem sosial zebra grevi. Meskipun beberapa kebun binatang dan taman satwa di seluruh dunia telah mempunyai program penangkaran yang sukses, di rumah aslinya zebra ini terdaftar oleh IUCN sebagai hewan yang terancam punah. Populasinya telah menurun dari 15.000 menjadi 2.000 sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2016 populasi dilaporkan stabil, namun pada tahun 2020 jumlah hewan liar diperkirakan hanya sekitar 2.250 hewan sebagai karena wabah antraks di Afrika bagian timur. Gajah Afrika tersebar merata di Afrika Tengah dan Selatan wilayah Ethiopia. Populasi yang tersisa ada di barat laut Guinea Bissau dan timur laut hingga Ethiopia. Populasi yang terpisah terdapat selatan hingga utara Afrika Selatan dan mencakup populasi yang bertahan di Gabon, Tanzania, Botswana, dan Zambia. Nah, gajah Afrika ditemukan di banyak habitat Afrika seperti sabana, hutan hujan, hutan semak, kadang-kadang gurun dan pantai. Namun karena ancaman perburuan terdapat tempat pelindungan menjadi habitat utama mereka. Di dalam cagar alam tersebut, gajah-gajah ini akan menghuni daerah yang memiliki sumber air dan tumbuhan yang melimpah untuk mencari makanan. Di seluruh habitat ini, tingkat ketinggian berkisar di permukaan laut hingga
4.000 meter. Di barat Ethiopia, salah satu dari beberapa kawasan hutan alam terakhir dari negara itu bagian dari proyek baru yang dilakukan oleh Persatuan Konservasi Alam Keanekaragaman Hayati atau yang disebut NABU, sebuah kelompok lingkungan yang hidup di Jerman. Para peneliti yakin ada sekitar 20 singa di kawasan itu, namun hanya sedikit yang diketahui tentang mereka. Tidak jelas apakah mereka menetap sepanjang tahun atau sekedar bermigrasi. Singa Ethiopia terkenal dengan surai hitamnya yang khas. Mereka menempati posisi penting dalam budaya nasional. Gambar mereka menghiasi mata uang, sementara Haile Selassie, kaisar terakhir Ethiopia, menyebut dirinya sebagai singa Yehuda. Nah guys, udah pada tahu kan fauna di zona Ethiopian itu apa aja? Fauna yang tinggal di zona Ethiopian itu tidak hanya 4 hewan itu aja guys. Ada juga unta, burung unta, kuda Nil, gorila, dan lain-lain. Jadi dari penjelasan video tersebut, kesimpulan yang kita dapat apa sih Nabi? Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagian fauna di wilayah Ethiopia memiliki bagian tubuh yang besar dan panjang. Hal ini memudahkan mereka untuk mengambil dedaunan yang ada di pohon yang tinggi, dikarenakan di wilayah persebaran fauna Ethiopia adalah daerah yang memiliki pepohonan yang cukup tinggi, contohnya seperti gajah dan jerapah. Sekian penjelasan fauna Ethiopian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.